Nah, sekarang teman-teman sudah terbayang apa itu smart contract, ya kan? Selanjutnya, kita akan bahas what makes smart contract so special. Karakteristik apa yang membuat smart contract menjadi teknologi yang spesial ini? Yang pertama adalah terdistribusi. Smart contract direplikasi dan didistribusi di semua komputer atau node yang ada di jaringan, misal di Ethereum, atau kalau misalnya di Polkadot ya jaringan Polkadot kayak gitu. Kalau kontrak biasa yang memegang kan hanya satu pihak nih, yaitu si perantaranya, misalnya si notarisnya. Nah, kita tuh hanya dapat fotokopiannya. Karena kalau misalnya smart contract terdistribusi di semua jaringan. Yang kedua adalah deterministik, dari suku kata determine atau sudah ditentukan. Smart contract hanya melakukan tindakan yang dirancang untuknya jika semua persyaratan yang diberikan telah terpenuhi. Jadi misalnya, hanya kirim 5 Ethereum jika si A melakukan X. Smart contract tidak bisa melakukan sesuatu di luar apa yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir adanya error. Yang ketiga adalah otonom atau dapat berjalan sendiri. Smart contract dapat mengotomatisasi semua jenis tugas karena smart contract bekerja seperti program yang dapat berjalan sendiri. Jadi tidak perlu ada orang yang standby memantau apakah benar transaksi sudah terjadi dan sebagainya, karena semuanya by system. Namun dalam kebanyakan kasus jika tidak dipicu atau tidak ada triggernya, smart contract akan bersifat tidak aktif atau dormant bahasa Inggrisnya dan tidak akan melakukan tindakan apapun. Yang keempat adalah abadi, tidak dapat diubah setelah dibuat. Smart contract hanya dapat dihapus jika fungsi dihapus tersebut atau self destruct kayak gitu. Ada fungsi self destruct di dalamnya yang ditulis sebelumnya kayak gitu. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa smart contract dapat memberikan kode yang tidak dapat diubah atau tamper proof kayak gitu. Yang kelima adalah dapat disesuaikan. Sebelum disisipkan ke dalam blok dan disebarkan, smart contract dapat dikodekan dengan berbagai cara. Oleh sebab itu smart contract dapat digunakan untuk berbagai hal atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Yang keenam adalah tidak butuh kepercayaan atau entity yang ada di tengah-tengah. Dua atau lebih pihak yang berinteraksi melalui smart contract bisa berinteraksi tanpa perlu mengetahui atau mempercayai satu sama lain. Misal, kita mau beli rumah. Biasa kan harus ada kontrak yang harus kita tanda tangan melalui agent kita, benar kan? Karena agent lah yang memastikan bahwa oh benar Bapak A punya rumah di Pondok Indah. Oh benar Bapak E sebagai buyer si Bapak E ini sudah transfer DP. Nah, jika menggunakan smart contract, Bapak A dan Bapak E tidak perlu saling kenal atau tahu satu sama lain karena data bahwa Bapak A benar-benar memiliki rumah dan Bapak E benar-benar sudah mentransfer duit atau DP-nya tersebut semuanya sudah ada di blockchain sehingga tidak dibutuhkan middleman lain. Selain itu, teknologi blockchain memastikan bahwa data itu benar-benar akurat atau tidak dimanipulasi. Smart contract hanya akan mentransfer kepemilikan rumah dari Bapak A ke Bapak E jika smart contract sudah mendetek bahwa Bapak E benar-benar sudah mentransfer sejumlah uang sebagai DP ke smart contract untuk kemudian diteruskan ke Bapak A. Yang ketujuh adalah transparan, karena smart contract didasarkan pada blockchain publik sehingga kode sumbernya tidak hanya abadi, tetapi juga dapat dilihat oleh siapapun. Nah, tadi kita udah bahas nih 7 kelebihannya. Sekarang kita bahas beberapa kekurangannya ya teman-teman. Yang pertama adalah ditulis oleh manusia. Smart contract dibuat dengan kode komputer yang ditulis oleh manusia biasa atau ya programmer gitu ya. Ini membawa resiko yang tinggi karena kode sangat rentan terhadap bug. Idealnya, smart contract harus ditulis dan digunakan dan serta dibuat oleh programmer yang berpengalaman, terutama ketika melibatkan informasi sensitif atau uang dalam jumlah besar. Yang kedua adalah sifat abadi atau tidak dapat diubahnya itu sendiri. Sifat tidak dapat diubah atau abadi merupakan hal yang baik, tapi di keadaan tertentu. Tapi juga menjadi hal yang kurang baik atau buruk di keadaan lainnya. Sebagai contoh, ketika Decentralized Autonomous Organization atau DAO yang disebut sebagai the DAO diretas pada tahun 2016, jutaan Ethereum atau ETH dicuri karena lemahnya kode smart contract mereka. Karena smart contract mereka tidak dapat diubah, maka para pengembang tidak dapat memperbaiki kode tersebut. Yang terakhir adalah ketidakpastian status hukum. Bukan hanya karena berada di wilayah abu-abu di sebagian negara, tetapi juga karena smart contract tidak sesuai dengan kerangka hukum saat ini. Sebagai contoh, banyak kontrak sekarang ini ya, khususnya di Indonesia, mengharuskan kedua belah pihak untuk diidentifikasi dengan benar bahwa mereka berusia benar 18 tahun. Nama samaran yang disediakan oleh teknologi blockchain
dikombinasikan dengan kurangnya perantara tidak memenuhi persyaratan tersebut. Walaupun ada solusi yang potensial untuk ini, penegakan hukum dari smart contract adalah tantangan nyata yang harus dihadapi, terutama ketika menyangkut jaringan tanpa batas yang terdistribusi. Nah, tidak ada keraguan bahwa smart contract memberikan dampak besar dalam dunia mata uang kripto dengan merevolusi lingkungan blockchain menjadi lebih fungsional. Bersama-sama, smart contract dan blockchain berpotensi terlibat dalam hampir semua bidang kehidupan masyarakat. Tetapi hanya waktu yang bisa menjelaskan apakah teknologi terobosan ini akan menjadi berhasil mengatasi banyak hambatan untuk adopsi skala besar. Until then, keep learning. Bye-bye.